بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الشارح ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصفة الثلاثون صفة العينين. قال عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال تعالى: تجري بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وهذه الآيات في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وقد وقع ذكر الصفة في القرآن مفردة ومجموعة كما في هذه الآيات. والمراد بالإفراد ما سبق ذكره من إرادة الجنس، والمراد بالجمع إرادة التعظيم. وأما التثنية فلم تأتي صريحة في القرآن ولا في السنة، ولكن الإجماع منعقد عليها. فأهل السنة مجمعون على أن لله عينين. والأصل عنده فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالعور في لسان العربي صفة لعينين، إحداهما معيبة والأخرى سليمة، فلا يريدونه صفة لذي أعين ولا يريدونه صفة لذي عين. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور يفيد أمرين: أحدهما أن لله عينين، والآخر أن عينيه سبحانه كاملتان. واستدل بهذا الحديث في تقرير صفة العينين الدارمي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل في جماعة آخرين من أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: والصفة ثلاثون. Sifat yang ke-30 dari 58 sifatnya. Kata beliau, sifatul ainain. قال عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: تجري بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع عيني. Kata beliau, ini ayat dalil penetapan sifat dua mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, penetapan sifat mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu datang dalam bentuk mufrad dan majmu'. Tidak ada penyebutan dua tasniyah dalam Al-Quran. Kata beliau, wal murad bil ifrad, sebagaimana berlalu pada sifat apa? Apa yang mirip dengan ini? Sifat yadi, sifat yadai, sifat dua tangan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wal murad bil ifrad ma sabaqa dhikruhu min iradatil jins, wal murad bil jama' iradatu ta'zim. Iradatu ta'zim. Ini sudah lewat. Ada ini bagian dari takhrij dari lafaz yang datang secara mufrad dan lafaz yang datang secara majmu'. Dan kemarin kita tambah sedikit ya dari yang diinginkan mufrad dan diinginkan dengan al-jama'. Kata beliau, wa amma tasniyah falam ta'ti sharihatan fil Qur'an wala fis sunnah. Maksudnya sharihah bahwasanya Allah SWT lahu ainan, yaitu sharih, yaitu sharih. Tidak datang dalam Al-Quran, tidak juga dalam sunnah. Walakin al-ijma' mun'aqidun 'alaiha. Namun ijma' ada terhadap penetapan sifat dua mata untuk Allah. Ahlus sunnati mujmi'una ala anna lillahi 'ainain. Kata beliau, al-aslu itu dalil.
Ini yang belajar usul fikih tahu ya, al-asl itu datang dalam 4 makna. Salah satunya dalil. Al-asl fihi ay ad-dalil fihi atau dalil indahum fihi. Al-asl indahum fihi dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki 2 mata. Qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara ad-dajjal ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar. Hadisun sahih. Kata beliau, fal'awar fi lisan al-Arab sifatun dhi ainain. Ini awar itu sifat untuk pemilik 2 mata. 2 mata, ihdahuma ma'iba wal ukhra salimah. Satunya ini cacat. Iya, kalau istilahkan apa? Buta satu. Fala yuridunahu sifatan lidhi a'yunin. Kalau awar itu tidak diinginkan dari sisi orang Arab. Kalau dia bilang begitu, lisan Arab yang memiliki banyak mata, wala yuridunahu sifatan lidhi a'yunin. Tidak juga menginginkan orang yang memiliki 1 mata saja, tapi 2. Kalau 2 berarti satunya, kalau awal berarti satunya selamat, satunya tidak. Dan Allah dan Rasulullah SAW katakan dalam hadis, wa inna rabbakum laysa bi'awar. Wa inna rabbakum laysa bi'awar. Dinafikan al-awar. Bahwasanya Rabb itu tidak awar. Artinya tidak, dia 2 matanya namun semuanya selamat. Oleh karena itu kata beliau, dari hadis ini yufidu amrayn. Ahaduhuma anna lillahi ainan. Yang pertama, jadi ini bentuk penetapannya dari bukan secara sharih, dan dari sisi bahasa tentang makna al-a'war yang dinafikan untuk Allah Subhanahu wa taala, laisa bi'awar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 mata. Ya, karena dibandingkan dengan Dajjal. Dajjal itu awar, punya 2 mata tapi satunya cacat. Kalau Allah SWT laysa bi'awar, punya 2 mata dan semuanya, kata beliau, wal ukhra anna 'ainaini subhanahu kamilatan. Dua-duanya ini selamat, sempurna, tidak ada kecacatan. Jadi ini dalam sisi penetapan sifat 2 mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara sharih, namun datang dalam Sunnah dari sisi bahasa. Iya, makna yang dinafikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ ada penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 mata dan 2 mata Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Kata beliau, istadalla bi hadhihi al-hadits fi taqrir sifatil 'ainain ad-Darimi Utsman bin Sa'id Abu Sa'id. Ini dari yang menulis kitab Ar-Radd al-Jahmiyah, imam ya. Ada Darimi lagi, itu pemilik Sunan ad-Darimi. Kata beliau, wa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal fi jama'atin akharin min ahli sunnah. Baik. Sebelumnya dari sisi sifat tangan untuk Allah SWT itu ada 2 ya, tangan Allah SWT 2. Lafaz yang datang dalam Al-Quran secara mufrad dan jamak itu ada masing-masing penjelasannya, apa yang diinginkan di situ. Dan kedua tangan Allah SWT itu diperselisihkan, apakah kedua tangan Allah SWT itu tangan kanan atau kiri kanan. Nah, ini ada perselisihan. Dan pendapat dari yang mengatakan bahwasanya tangan Allah SWT itu kanan itu berdasarkan dengan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kilta yaday Rabbi yamin. 2 tangan Rabbku itu 2 kanan. Dan berdasarkan dengan tangan kiri, tangan kanan itu berdasarkan dalam hadis Sahih Muslim. Namun orang yang mendoifkan ini, orang yang mensahihkan dari hadis riwayat Muslim ini, itu menetapkan sifat
tangan untuk Allah SWT, dua tangan kiri dan kanan. Adapun yang mendhaifkan maka dia menetapkan dengan asal dari Ibnu Abbas ya. Asal dari Ibnu Abbas. ومثل هذا لا يقال فيه إنه من قياس الخالق على المخلوق فإن من قواعد أهل السنة ما تقدم ذكره في أقوال المصنف ولا يقاس بخلقه. Kata beliau, ومثل هذا لا يقال فيه إنه من قياس الخالق على المخلوق. Maksudnya kias di sini apa? Kias apa di sini? Yes. Kias tamsil dan kias syumul. Bosnya nanti dikatakan ini kias tamsil atau kias syumul. Sudah saya jelaskan kemarin ya, kias tamsil jelas. Sama-sama memiliki hukum di situ illah. Mengatakan Allah manusia itu bicara, berarti punya leher, punya ini. Ketika kita sifati Allah SWT bicara, berarti mengharuskan juga punya begini, yaitu kias. Kias syumuli itu dibangun dia satu kaidahnya batil. Maka apa yang terlahir atau terhasilkan daripada itu maka juga batil. Kata beliau, fa inna min qawaid al-sunnati ma taqaddama dzikru fi qawl musannif wa la yuqasu bi khalqihi. Jadi tidak kita samakan ketika kita tetapkan sifat untuk Allah. Dua mata, dua tangan itu tidak ada. Istilahkan bahwasanya kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak ada. Iya, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ketika kita tetapkan, tidak ada. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengatakan ketika kita menetapkan, kita katakan tangan Allah sama dengan tangan. Kita katakan cuma tangan Allah dua, mata Allah dua. Namun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Jadi dikatakan apa? Isbat bila tamsil. Isbat bila tamsil. Adapun qiyas aulawiyah, ini ada. Qiyas aulawiyah ini ada. Dengan syarat didahului oleh dalil dan kemudian kamal ini kamal mutlak, kamalnya kamal mutlak. Jadi permasalahan tentang kias itu ada empat arah. Iya. Dari sisi kias aulawiyah yang dimana makhluk ini bersifat sifat kesempurnaan, seperti sifat ilmu, sifat gina, al-basar, al-kalam, ya kan? Ini sifat manusia. Kalau bersifat dengan ini, itu sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Punya ilmu, kekayaan, melihat, mendengar, bicara, sempurna atau tidak? Manusia. Sempurna atau tidak? Kalau orang tidak bisa bicara, cacat. Iya kan? Tidak bisa melihat. Sempurna atau tidak? Tidak. Kenapa bisa? Itu, kalau itu ya. Manusia tidak ada yang sempurna, iya. Maksudnya pandangannya manusia kalau bisa bicara, berilmu, kaya, mendengar, melihat, itu dikatakan sempurna atau tidak? Sempurna. Dibanding orang yang tidak bisa bicara, gimana bagus? Berbicara. Bagus yang bicara, iya kan? Ini namanya sempurna kamal mutlak. Maksudnya bukan dari sisi lain sempurna, dari sisi lain tidak sempurna, tidak. Memang dia sempurna. Orang berilmu sempurna atau tidak? Sempurna orang berilmu dibanding orang tolong-tolong, ya kan? Perhatikan kesempurnaannya ini. Sebagai seorang makhluk, dia punya sifat itu sempurna, maka dikatakan min babil aula Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ilmu. Ini namanya qiyas aulawiyah. Qiyasun aulawiyah. Kalau ini kita pakai untuk Allah Subhanahu wa taala pun qiyas syumul, qiyas tamtsili ini tidak kita tolak. Karena ini yang diinginkan untuk menafikan sifat Allah atau memberikan kekurangan pada sifat Allah. Itu yang dia mau. Tapi qiyas aulawiyah tidak. Manusia antum pandang kalau orang berilmu itu bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Yang memberikan ilmu ini siapa?
Allah SWT min babil aula dia lebih berilmu. Ini namanya kias aula, aulawiyah. Ini pakai yang dua syarat tadi. Apa namanya? Kamal mutlak dan diikuti dengan dalil. Masbuqun bin dalil. Iya, sifat ilmu ini ada sifat sama'. Ya. Ada sifat, ini berkaitan dengan makhluk dengan Allah SWT ya. Ada sifat yang dimana makhluk dikatakan sempurna, tapi kesempurnaannya ini nisbi, bukan mutlak. Sempurna, tapi di sisi lain untuk Allah SWT ini naqis. Seperti sifat apa? Sifat apa? Sifat makan, tidur, apa lagi? Buang air. Kalau orang tidak buang air, sakit atau tidak? Sakit. Orang tidak makan. Hah? Iya. Sakit dia, tidak mau makan, dia nafsu makannya. Iya kan? Jadi kalau dikatakan manusia sempurna atau tidak dari sisi ini, dari sisi ini sempurna. Tapi tidak bisa kita katakan mimba bil aula Allah, tidak. Karena dari sisi Allah SWT ini apa? Naqis. Ini naqis. Ada lagi satu sifat di mana manusia kalau bersifat dengan itu kurang. Tapi jika Allah SWT bersifat dengannya sempurna. Makar. Bodoh. Takabbur. Manusia kalau bersifat dengan takabbur, kurang atau tidak? Kurang. Sombong sekali orang. Ya kan? Tapi Allah SWT memiliki sifat tersebut, kibria, memiliki sifat karena dia yang pantas untuk sombong. Allah SWT, dia pemilik segala sesuatu. Kita hampir begitu sombong. Nah, ini dari sifat-sifat yang dimana kalau dilihat dari manusia, ya, itu sempurna, tapi kesempurnaan mutlak maka mimbabil aula Allah SWT. Tapi ada pun dua yang tadi ini, itu bisa dilihat, Seperti sifat tawadu. Manusia kalau tawadu sempurna atau tidak? Sempurna atau tidak? Sempurna. Allah SWT kurang. Saya bilang berapa tadi? Ada 4 ya? Ada 4. Yang makan tadi itu ada yang membawakan bahwasanya makan ini dari sisi manusia kurang. Berarti mereka butuh, ya kan? Makan, minum, beristri, ya kan? Punya anak. Kurang karena mereka butuh. Dari sisi Allah SWT itu apa? Kurang. Itu kurang. Jadi 4 semua. Saya ulang 4 ini. Pertama yang dipakai, ini yang dipakai oleh ulama tentang qiyas aulawiyah. Iya. Dari qiyas aulawiyah dari sisi dua arah, penafian dan penetapan. Yang pertama dari sisi penetapan apa? Seperti sifat ilmu untuk manusia. Manusia kalau berilmu sempurna atau tidak? Sempurna. Min babil aula Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi penafian, manusia kalau jahil kurang atau tidak? Kurang. Kalau manusia jahil ini itu kurang. Maka min babil aula Allah Subhanahu wa ta'ala itu ternafikan dari sifat itu. Itu dua. Ini namanya qiyas aulawiyah dari sisi penetapan dan penafian. Tapi dua syarat. Kamalnya kalau dari sisi penetapan kamal mutlak, dari sisi penafian naqis min kulli wujuh. Yang dua tersisa tadi, itu dari sisi bukan dari mutlaknya. Seperti manusia kalau dia tawadu sempurna atau tidak? Sempurna. Tapi kalau Allah SWT itu tidak sempurna. Ini contoh yang dimana ketika manusia bersifat dengan sifat tersebut sempurna, dan ketika Allah SWT bersifat dengan sifat tersebut menjadi kurang. Ada di mana manusia kalau bersifat sifat tersebut kurang, seperti sifat sombong, tapi dilihat dari Allah SWT itu adalah kesempurnaan. Ya, yang dimana Allah SWT memiliki kibria, memiliki sombongan, karena dia pemilik segala sesuatu. Ya. Itu dari pembahasan kias ini dulu saya sampaikan kemarin di pembahasan tentang kias ya. Saya teringat di sini. Ya, karena beliau menyinggung bahwasanya tidak ada kias, ya, maksudnya tidak ada kias syumul dan kias
tafsir. Adapun kias aulawiyah ini ada dipakai. Dari dua contoh tadi, penafian dan penetapan. Nah, بل يقال إن هذا من فهم اللسان العربي فالعربي إذا سمع أحدا يذكر أن فلانا أعور فهو يفهم أن فلانا هذا له عينان إحداهما سليمة والأخرى معيبة ولما نفي عن الله الأعور علم أن لله سبحانه وتعالى عينان كاملتان. bahkan dikatakan bahwasanya ini dari pemahaman dari lisan al-Arabi. Al-Arabi orang-orang Arab itu kalau dia mendengar seorang berkata fulan a'war, yang dia pahami iya bahwasanya fulan ini punya dua mata tapi satunya cacat. Itu dia yang paham. Maka tak kala dinafikan bahwasanya dia tidak awal, maka menunjukkan bahwasanya dia memiliki dua mata yang sempurna. Oleh karena itulah manufi anillahil awar au liman Allah anna lillahi subhanahu aynan kamilatan. Nah, Wasifatul hadiyatu wal thalathuna sifatul hamli qala ta'ala wa hamalnahu ala dhatil alwahi wa dusur. Wasifatul thaniyatu wal thalathuna sifatul ilqa'i qala Allah ta'ala wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Wasifatul thalithatu wal thalathuna sifatul ru'yati qala ta'ala innani ma'akuma asma' wa ara. Faqala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara ila ghairi dhalika minal ayatil madhkurati 'indahu. Wasifatul rabi'atu wat thalathuna sifatul kaidi qala Allah ta'ala innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa hadhihi sifatul kaidu ma'a sifatil makri wal mihali al mutaqaddimataini kamaluha fi muqabalati ahliha fa makruhu subhanahu wa mihaluhu wa kaiduhu huwa li ahli al makri wal mihali wal kaidi wa yakunu kamalan lillahi. ini dia sifat al-kaid, al-makr wal mihal. Ini dari kesempurnaan Allah SWT kalau dilihat dari sisi muqabalahnya. Ketika Allah membalas, menunjukkan kesempurnaan kudrat Allah SWT, tidak menunjukkan atas kelemahan Allah. Namun kalau dari sisi ibtidaan, permulaan Allah yang mengkait hambanya, maka ini kita nafikan karena terkandung padanya sifat kekurangan, yaitu sifat hul. Dan Allah SWT dinafikan dari sifat tersebut. Oleh karena itu, ketika dari sisi dia balasan, mau menunjukkan kesempurnaan kudrat Allah. Wa qa'idatul mas'alati anna sifatil al-ilahiyyata bi'tibari al-itlaq wa taqyid naw'ani. Ahaduhuma sifatun mutlaqatun wa hiya al-khalisatu bid dalalati 'ala al-kamali ka'ilmi wal hayati wal qudrati. Wal akhiru sifatun muqayyadatun wa hiya allati takunu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin wa yubayyinu kamaluha bi mujawazati ahliha kal makri wal kaidi wal mihal. Bi mujazati ahliha kal makri wal kaidi wal mihal. Fahadhi sifatu fi haqqillahi kamalun lianna fi muqabalati ahliha. Berarti kata beliau di sini sifat itu ada dua. Sifat itu ada dua. Ada muqayyad, ada mutlaq. Muqayyad atau mutlaq itu yang dimana Allah SWT memiliki sifat tersebut murni menunjukkan kesempurnaan Allah. Maksudnya kamal min kulli wajh. Ini namanya mutlaq. Seperti sifat ilm, sifat subutiyah, sifat ilm, sifat al-haya, sifat qudrah. Ini kalau ditinjau dari mana pun sempurna. Ditinjau dari mana pun sempurna. Ada sifat muqayyad. Sifat muqayyad ini yang dimana kita tetapkan untuk Allah SWT karena dia diikatkan dengan sesuatu. Kata beliau di sini, walladzi takunu kamalan min wajhin wa naqsan wajhin wa yubayyinu kamalaha. Dia menjadi sifat itu jelas kesempurnaannya bil mujazati ahliha, dengan memberikan balasan terhadap pelakunya. Nah, ini dari sisi apa namanya? Muqabalah, balasan. Wal kaid, contohnya al-makr wal kaid wal mihal wal istihza.
ya, wal khida. Ini semuanya sifat. Al-mihal di situ ditafsirkan Muqayyim bermakna kai. Iya. Nah, ini yang cocok kata beliau karena Musannif rahimahullah membawakan ayat ini di permasalahan tentang sifat kai. Maka ini tafsir yang pas untuk ditafsirkan mihal, syadidul mihal, syadidul kai. فهذه صفة في حق الله تعالى كمالا لأنها في مقابلة أهلها. نعم. والصفة الخامسة والثلاثون صفة العزة قال الله تعالى ولله العزة فقال فبعزتك. والصفة السادسة والثلاثون صفة الحمد قال تعالى له الملك وله الحمد وقال وقل الحمد لله. والصفة السابعة والثلاثون الملك قال الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض الآية وقال له الملك. والصفة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون التبارك الإنزال قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إلى آخر الآيات المذكورة عنده. والصفة الأربعون صفة الخلق قال الله تعالى وخلق كل شيء. والصفة الحادية والأربعون صفة التحريم قال الله تعالى قل إنما حرم ربي. والصفة الثانية والأربعون صفة الاستواء قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش. والصفة الثالثة والأربعون صفة التوفي قال الله تعالى إني متوفيك. والصفة الرابعة والأربعون صفة الرفع قال الله تعالى بل رفع الله إليه. والصفة الخامسة والأربعون صفة المعية قال الله تعالى وهو معكم إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. Di sini disebutkan ada sifat al-khalq. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala wa khalaqa kulla syai'. Iya, kulla syai' itu segala sesuatu. Kecuali apa yang dikecualikan dari sisi akal, seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah SWT itu bukan makhluk. Berdalilkan dari Al-Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk dengan dalil ini. Wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Termasuk apa? Sifatnya. Termasuk sifatnya. Dan ini terbantahkan. Karena kulla syai' itu segala sesuatu. Umum. Namun kadang terkhususkan oleh akal. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah SWT ini menciptakan sifatnya. Mungkin Allah menciptakan sifatnya. Dan ini ada nazirnya. Kadang kulla itu datang bermakna umum, tapi lebih khusus. Tudammiru kulla syai'. Ini Allah SWT memperanda segala sesuatu. Ini di kisah dalam Nabi Lut kalau tidak salah. Namun kulla syai' di sini terkecualikan oleh hissiyah. Apa itu? Langit dan bumi. Tudammiru kulla syai', diperanda semuanya. Langit masih ada, bumi masih tetap. Maksudnya apa? Kulla syai' yang ada di negeri itu, dari rumahnya, dari apa yang berada di negeri tersebut. Iya. Tapi tidak juga kita katakan kullu bid'atin dhalalah. Kita katakan berdalilkan dengan ini kullu bid'atin dhalalah. Berarti kullu tidak lebih khusus. Iya. Setiap bid'ah itu sesat, tidak. Namanya bid'ah hasanah. Iya. Bid'ah wajib sampai dibagi menjadi 5. Iya. Seperti Imam Nawawi rahimahullah itu membagi bid'ah menjadi 5. Tidak haram, tidak wajib, kemudian sunnah, makruh dan mubah. Itu ijtihad. Al-asal kullu bid'atin dhalalah. Ini namanya bid'ah. Kalau ada bid'ah yang tidak sesat, itu namanya bid'ah tapi dari sisi bahasa, bukan dari sisi istilah atau syariat yang datang dari Nabi SAW. Ma'uhditha fid din. Ini dia, ma'uhditha fid din. Kemudian beliau di sini menyebutkan sifat ma'iyah.
sifat istiwa dan sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah di sini itu ada dua, sifat ma'iyah khassa dan ma'iyah ammah. Ayat yang dibawakan ini menunjukkan ma'iyah ammah. Siapa yang bisa bedakan ma'iyah khassa dengan ammah? Perbedaannya. Kalau maya khasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Adapun kalau maya ama untuk semuanya, kafir, muslim. Ma'iyah khassa dikatakan khusus karena khusus untuk orang-orang yang beriman. Dikatakan ma'iyah ammah karena dia umum untuk orang kafir dan orang mukmin. Apa lagi? Tambah lagi. Dari sisi mana? Kalau dari sisi makna sifatul amma yang diinginkan yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bersama makhluknya. Adapun kalau maya khassa yang diinginkan yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Iya. Kalau ma'iyah ammah yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaturannya, penglihatannya. Allah melihat, Allah mendengar, Allah melihatnya. Kalau ma'iyah khassa, iya, makna am ma'ziyadah. Itu. Makna am, makna ma'iyah am ma'ziyadah. Ziyadahnya ini khusus orang mukmin. Itu bermakna penjagaannya, perlindungannya, pertolongannya, penguatannya. Jadi kalau dikatakan ma'iyah ammah, itu mencakup ma'iyah khassa, mencakup ma'iyah ammah. Allah mengilmuinya, melihatnya, ditambah dengan ta'id. Iya. Makanya dalam ayat di sifat ru'yah, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini dari Musa dan Harun, ya. Ini ma'akuma. Ini ma'akuma ilmu dan perlindungannya. La tahzan innallaha ma'ana. Allah ilmui dan Allah juga apa? Allah ilmui dan Allah juga memberikan pertolongan. Ma'iyah juga itu, ma'iyah Allah SWT itu kadang bersama dengan sifat dan kadang bersama syakhs, orangnya. Innani ma'akuma, ini bersama siapa? Penyebutan ma'iyah bersama orangnya. La tahzan innallaha ma'ana, ini ma'iyah bersama orangnya. Kadang ma'iyah bersama sifatnya. Innallaha ma'as sabirin, sifatnya. Innahu wa huwa ma'akum, sama kalian seluruh manusia. Nah, Wasifatu sadisatu wal arba'una was-sabi'atu wal arba'una sifatul khasfi wal irsali. Qala Allah ta'ala a'mintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ard. Wa qala ta'ala a'mintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba. Wasifatu tsaminatu wal arba'una sifatul inba'i. Qala Allah ta'ala thumma yunabbi'uhum bima 'amilu. Wasifatu tasi'atu wal arba'una sifatul sidqi. Qala Allah ta'ala wa man asdaqu minallahi qila wa qala wa man asdaqu minallahi haditha. Wasifatul khamsuna sifatul hadithi. Qala ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha. Wasifatul hadiyatu wal khamsuna sifatul qila wal qaul. Qala Allah ta'ala wa man asdaqu minallahi qila wa qala ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam wal qilu wal qaul lugatani fi hadis sifati. wal qilu wal qaul. Nah, wasifatu tsaniyatu wal khamsuna al kalamu. Qala Allah ta'ala wa tammat kalimatu rabb qili wal qaul. Atau nanti bukan tempat baca nanti terlalu banyak. wasifatu tsaniyatu wal khamsuna al kalamu. Qala Allah ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala ila ghairi dzalika min al ayati allati dzakaraha indahu
والصفة الثالثة والخمسون والرابعة والخمسون صفة التقريب والمناجاة قال الله تعالى فقربناه نجيا والصفة الخامسة والخمسون صفة النداء قال تعالى وناديناه إلى غير ذلك من الآيات والصفة السادسة والخمسون صفة التبديل قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والصفة السابعة والخمسون صفة التثبيت قال الله تعالى ليثبت الذين آمنوا والصفة الثامنة Yusabbital ladzina amanu. Baik, di sini ada sifat nida. Ini sifatnya banyak sekali ya, dari pendalilannya tentang sifat. Oleh karena itu dikatakan babus sifat ausamin min babil asma, karena sifat itu diambil dari perbuatan juga. Perbuatan Allah SWT lamun talaha fa'alu lima yurid. Kemudian di sini disebutkan sifat at-tajalli. Nah, والصفة الثامنة والخمسون صفة التجلي قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال الله تعالى على الأرائك ينظرون وقال تعالى ولدينا مزيد وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة وهؤلاء الآيات ذكرهن المصنف لإثبات صفة التجلي. Di sini disebutkan sifat tajalli, kemudian membawakan dengan ayat dari sisi makna. Wa illa sifat tajalli ada dalam ayat. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilayk qala lam tarani walakin anzur ila al-jabal wa in istaqarra makana fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal falamma tajalla rabbuhu lil-jabal. Di sini penetapan sifat tajalli. Beliau membawakan dalil dari sisi makna, yang dimana di sini ada intiqad dari beliau tentang soal berdalilkan dengan wujuhu yawma idzin nadira, menetapkan sifat ru'ya untuk Allah Subhanahu wa taala, ru'yatul mu'min rabbihim. Kita baca, namun baru kita lihat apa yang disebutkan musannif. Jadi ini beliau berdalilkan dengan penetapan sifat ru'yatul mu'minin rabbihim dengan berdalilkan ayat ini untuk menetapkan sifat tajalli. Wa illa dalilnya ada ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ini jelas, nas jelas. Sifat tajalli. Nah, itu kalau antum bisa tambah-tambah, itu lebih bagus. Untuk menetapkan sifat tajalli untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nah, jadi wa haulai ayat zakarahunna al-musannif li itsbati sifat tajalli. Ini istidlal beliau ya. Wa illa semua dari sisi syarah itu ayat yang dibawakan musannif itu berdalilkan tentang sifat ru'yatul mu'min rabbih. Maksudnya penetapan ru'yatul mu'min rabbih, maksudnya manusia kemudian rohnya dengan dalil ini. Namun lihat dari ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Wa dzikru annahunna ju'ilna huna li itsbati ru'yatil mu'minina rabbahum fil akhirati ghalatun min wajhaini. Dan penyebutan bahwasanya ayat-ayat ini itu dijadikan di sini untuk penetapan ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah ghalat. Salah. Iya, salah. Dari sisi mana salahnya? Dari dua sisi. Pertama, kata beliau, ahaduhuma annal ayatil madhkurata huna hiya fi sifatil khaliqi wa ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirati hiya min sifatil makhluqi annahu yarallahu subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwasanya ayat-ayat disebutkan di sini itu pada sifat al-khaliq. Al-khaliq, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Iya. Ala al-araiki yanzuruna ila rabbihim. Waladaina mazid ay ru'yah.
melihat Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatullah. Ra'aitul mu'minin rabbihim lilladzina ahsanul husna, untuk orang-orang yang berbuat baik untuknya husna, surga, wa ziyadah, dan surga tambahan. Yang paling puncaknya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat semua kata beliau, ini sifat untuk al-khaliq. Wa ru'yatul mu'minina rabbahum. Adapun sifat manusia melihat Rabbnya itu adalah sifat makhluk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat, atau bahwasanya makhluk akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama yang menunjukkan bahwasanya seorang beralihkan dengan ayat ini tentang sifat ru'yatul mu'min rabbihim itu walad. Karena penyebutan ayat ini penyebutan sifat Allah dilihat, bukan manusia melihat Allah. Ini pertama. Yang kedua, wal akhiru anna al-musannif dzakara hadhil mas'alata fi mahalliha al-la'iki wa huwa al-iman bil yawmil akhir. lihat. Demikian pula yang kedua, dari sisi susunan bukunya Ibnu Taimiyah ini, beliau ini akan menyebutkan sendiri tentang pembahasan ru'yah. Ru'yah yang berkaitan tentang keimanan kepada hari akhir. Hari akhir. Namun yang berjalan dari sisi ulama, ketika Ahlussunnah wal Jamaah dari para imam menetapkan sifat ru'yatul mu'minina li rabbihim, itu berdasarkan dengan ayat ini. Dan itu cocok karena ketika wujuhu yawma idzin nadirah, wajahnya siapa ini? Wajahnya orang mukmin. Wujuhu yawma idzin nadirah. Kenapa berseri-seri ila rabbiha nadirah? Karena wajah-wajah itu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya yaitu dengan mata kepalanya. Wajahnya berseri, mata kepalanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya untuk siapa? Sifat makhluk. Justru jadi dalil ini justru lebih jelas lagi bahwasanya ru'yatul mu'minin rabbihim bi absarihim dan ini. Dan nabi Allah alam. Kenapa Syekh? Ini PR lagi buat antum ya. Kalau pergi ke Madinah sana, ketemu sama Syekh tanya. Ya sih, saya ada sekali lagi. Jadi sudah berapa? Dua. Sudah dua ya. Ini kesempatan pergi umroh. Ketemu sama Syekh. Ya, tanyakan ini. Dan Syekh, bayilah. Allah sehat. Nah, tapi itulah sifat beliau. Sifat yang kedua, kalau sifat yang kedua cocok. Bahwasanya beliau akan menyebutkan tersendiri pembahasan tentang ilmu ini pada pembahasan tentang iman akhir, karena itu akan berkaitan ketika seorang sudah masuk surga dan ada di pada mahsyar ketika manusia melihat rohnya. Ya kan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Itu akan ada pembahasannya nanti di pembahasan. Itu sebenarnya beliau ya. Nah, amma sifatul manhiyatul waridatu fil ayati allati dzakaraha musannifu fa'iddatuha 13 sifatan. Nah, ini kita akan insyaallah di teman berikutnya ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.